Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang mendukung. Beberapa titik sudah pantai. Selamat datang di KSM Motekar Mekar. Indonesia saat ini menghadapi salah satu tantangan terbesar di lingkungan, yaitu sampah plastik. Indonesia menghasilkan sekitar 66 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Tapi, kita bisa membuat perubahan bersama KSM Motekar Mekar. Karena kita dapat mengubah sampah yang awalnya mencemari lingkungan bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk masyarakat. Langkah kecil yang mereka lakukan saat ini adalah investasi besar bagi masa depan. Mari berhenti mencemari lingkungan, wujudkan dunia yang bersih dan sehat dari sampah. KSM Motekar Mekar Garut terampil, bersih, dan berdedikasi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, perkenalkan nama saya. Halo guys, perkenalkan nama saya. Halo, perkenalkan nama saya. Halo guys, nama saya. Sebelumnya izin bertanya ya Pak, ini betul dengan di tempat KSM Motekar Garut. Di sini kami mau mewawancarai apakah kapan KSM Motekar didirikan dan apa yang melatar belakangi pendiriannya di tempat ini Pak. KSM Motekar Mekar berdiri tahun 2002 nih. Nah, ini awalnya keprihatinan dari warga kami ya, karena banyaknya sampah di lingkungan. Terus kita ada rembukan di balai desa. Sepakatlah di sini kita bikin kelompok swadaya masyarakat atau disingkat KSM ya, di sini untuk mengelola sampah gitu. Kebetulan kalau izin operasional Motekar Mekar kita bikin SK dulu dari desa, SK kepala desa, terus ditembuskan ke kecamatan. Jadi sekaligus Bapak Camat jadi pembina juga di sini. Dari kecamatan kita minta rekom untuk ditembuskan ke dinas lingkungan hidup. Ya, gitu. Untuk pengurus di sini udah ada kebetulan strukturnya ada di dalamnya nanti. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua di sini, terus ada bendahara, ada sekretaris juga. Ke bawahnya di sini dibilangnya divisi gitu ya, biar ada divisi angkut, divisi pemilah di sini, terus divisi pemasaran juga ada. Gitu. Jadi jumlah keseluruhan anggota di sini ada 8 orang. Mungkin visi misi KSM Motekar di sini pertama mungkin kita ingin lingkungan di wilayah kita ini lebih sehat, lebih bersih ya nih. Terus hasilnya juga bisa kembali ke masyarakat gitu. Contohnya organik bisa ke kebun-kebun gitu ya. Jadi visi kita lebih produktif lagi ke depannya gitu ya. Terus misinya ke depannya kita pengen KSM Motekar ini jadi percontohan gitu nih, tempat edukasi lah, tempat edukasi untuk desa-desa yang lain juga, sekolah-sekolah gitu ya, karena kalau sampah itu ya berkepanjangan. Jenis limbah anorganik apa saja yang paling dominan digunakan sebagai bahan baku pumping block? Untuk campuran pumping block ini kan ini dari plastiknya, jadi kita nggak pakai semen gitu, cuma kita pakai pasir juga kita menggunakan dari abu sisa pembakaran gitu. Jadi abu itu bisa dipakai pupuk, terus bisa juga dipakai campuran pumping block ya gitu. Kebetulan di sini masih masih manual gitu ya, kita masih menggunakan pembakaran di dalam drum gitu. Terus
cetakannya juga masih cetakan popping block manual gitu ya. Kita juga pengen sih yang agak-agak bagus gitu ya. Apa saja tantangan teknis utama yang sering dihadapi dalam proses produksi? Contohnya seperti kualitas bahan baku yang tidak konsisten atau kerusakan pada mesinnya. Untuk kendala juga kendala di sini satu dari bahan juga kita yang namanya di daerah kampung beda sama di kota ya, kadang banyak kadang sedikit gitu nih. Terus kendalanya di peralatan juga nih, peralatan kalau namanya dari drum kadang kalau kelamaan bisa rapuh juga gitu ya. Kendalanya itu aja nih, di peralatan nggak memadai, di bahan juga. Untuk pemasaran sebenarnya di sini nggak begitu susah nih ya, karena kita udah ini juga sama Pak Kades sama Pak Camat. Kalau produksi banyak sih di kepala desa juga di kecamatan sudah menanti produk kita itu, cuman ya kendalanya kita di bahan gitu belum ini sama di alat belum siap. Bapak izin tanya, bagaimana KSM mengukur dampak positifnya terhadap lingkungan, khususnya pengurangan volume sampah di Tarogong Kaler ini? Untuk melihat dampak positif dari akibat timbulan sampah di wilayah ini ya, alhamdulillah dari tadinya selokan-selokan sering tersumbat juga karena ada gerakan kita ini, gerakan lingkungan ini, gerakan kebersihan ini, di selokan-selokan kita, terus di jalan-jalan kita sampah nggak begitu nyumbat gitu sekarang. Terus dampak besarnya alhamdulillah untuk wilayah sini nggak ngebuang lagi ke TPA, jadi sampah dari wilayah sini sudah selesai di sini. Halo guys.